Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Guru MTK. Pada video kali ini kita akan bahas soal-soal asli UTBK yang susah-susah. Tapi kita akan bahas menggunakan trik cepat dalam menjawabnya. Oke? Pastikan kalian nonton sampai dengan selesai ya. Soal yang pertama, jika fx sama dengan cos ax min b dan gx sama dengan a ditambah sin bx memiliki daerah hasil yang sama, maka A tambah B dikurang 1 berapa katanya itu. Nah, ini soal asli UTBK tahun 2021. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, akan ditanya nanti daerah hasil. Yang terpikir sama kalian adalah trigonometri itu, ya, untuk sin dan cos, itu nilai minimalnya berapa sih? Nilai maksimalnya berapa? Ada yang ingat? Ya, untuk sin dan cos, perlu diingat, ini jadi modal awal kita. Perlu kalian ingat bahwa untuk cos dan sin itu nilai paling kecilnya mereka itu adalah min 1. Jadi min 1 nilai dari cos AX paling kecilnya dan paling besarnya adalah 1. Di sini kita punya cos AX min B. Nah, sekarang seluruh ruasnya yang kiri, tengah, dan yang kanan itu kita kurangi B semua. Maka nanti kita dapat bentuknya seperti ini. Min 1 dikurang B kurang dari sama dengan cos AX dikurang B kurang dari sama dengan 1 dikurang B. Dengan langkah yang sama, yang sin pun akan kita lakukan seperti tadi, gitu ya. Jadi sin juga sama, nilai paling kecilnya adalah min 1. Oke. Sin BX dan paling besarnya adalah 1. Artinya maksimalnya 1 ya. Tidak mungkin lebih dari 1 nilai hasil dari sin ataupun cos, gitu ya. Oke, sekarang di sini ditambah dengan A. Perhatikan sini ditambah dengan A, maka seluruh ruasnya kita tambah dengan A. Min 1 tambah A, oke, kurang dari sama dengan sin BX ditambah A, yang sebelah kanan juga sama ya, 1 ditambah A. 1 ditambah dengan A. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah katanya memiliki daerah hasil yang sama. Ingat, daerah hasil mereka sama katanya ya. Tadi kan kalau yang min 1 juga sama kan, min 1. Maksimalnya 1, ini juga 1. Maka dari kesamaan yang kita punya, yang sebelah kiri dari yang cos pasti akan sama dengan yang sebelah kiri dari yang sin. Kenapa? Karena daerah hasilnya sama katanya. Atau boleh juga pakai yang sebelah kanan. Bebas, kita pakai yang mana aja. Oke. Sekarang kita pakai misalkan yang sebelah sini nih, yang sebelah kirinya. Berarti kita punya di sini min 1 min B itu nilainya akan sama dengan min 1 tambah A. Oke? Yang ditanya soal adalah A tambah B min 1. Maka yang B-nya pindahkan aja ke sebelah kanan. Berarti min 1 sama dengan B-nya pindah jadi positif ya. Berarti A ditambah B dikurang 1. Nah, ini sama seperti pertanyaan soalnya. Oke, A tambah B dikurang 1, ternyata nilainya sama dengan minus 1. Kita nggak perlu nyari tahu dulu nih, A-nya berapa, B-nya berapa. Jadi cukup langsung ketemu hasilnya sama dengan min 1. Jawabannya yang D. Oke, jadi ingat, ketika menyelesaikan soal ini, kita tahu bahwa nilai dari daerah hasil sin sama cos itu minimalnya min 1, atau yang paling kecilnya min 1 ya, dan nilai terbesarnya adalah 1. Gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Baik, kita lanjut soal nomor berikutnya. Diberikan fungsi fx sama dengan 4 ditambah 3x dibagi dengan 2 tambah 3x. Ini fungsi rasional ya, bentuknya pecahan. Jika f inverse a plus 2 sama dengan 0, maka a kuadrat plus 1 berapa? Oke, ini soal asli UTBK juga. Kalau kalian mengerjakan ini, biasanya yang terpikir sama kalian, cari inverse-nya dulu dari ini. Gitu ya. Ingat, ini fungsi inverse, gitu kan? Cari inverse-nya dulu, kan gitu. Padahal itu butuh banyak waktu dalam mengerjakannya. Kita coba cari yang simpelnya. Oke, trik cepatnya begini. Yang perlu kalian ingat lagi adalah, perhatikan, yang perlu diingat, kita punya fx. Ingat ya, di fungsi materi kelas 10, kalau fx sama dengan y, maka ini bisa kita modifikasi. Yang di dalam kurung itu x, yang di luar kurung itu y. Mereka bisa ditukar posisinya, tapi syaratnya mereka berubah jadi inverse. Jadi f inverse y, oke, itu sama dengan x. Atau sebaliknya,
Kalau di awal kita udah punya f inverse y sama dengan x, maka bisa dirubah jadi fx sama dengan y. Nah, inilah yang akan kita pakai untuk mempersingkat penyelesaian soal ini. Oke, di soal kita punya di sini. Di soal kita punya katanya f inverse a plus 2. Nilainya sama dengan 0. Kita gunakan formula tadi yang kita punya di atas, bahwa kalau dari f inverse a plus 2 sama dengan 0, yang dalam kurung pindah keluar, ya, ini ya, yang a plus 2 pindah keluar, yang di luar pindah ke dalam, tapi inverse-nya hilang. Oke, jadi gini dia bentuknya. Jadi f0 itu nilainya sama dengan a plus 2. Oke, ingat ini, kalau ada fx sama dengan y, maka f inverse y itu harus sama dengan x. Gitu. Oke ya. Nah, f0 sama dengan a plus 2 katanya. Dari soal kita punya fx. Oke, fx sama dengan 4 ditambah 3x tuh. 4 ditambah 3x dibagi dengan 2 ditambah 3x. Ya udah, kita kan punya f0 nih. Kita masukin aja 0x-nya ya. Jadi si x-nya kita ganti dengan 0. Berarti f0 sama dengan 4 ditambah 3 kali 0. Gitu ya. Jadi 0 kan? Terus 2 ditambah 3 kali 0. 0 juga dong. F0 tadi kita punya A plus 2 katanya. Oh ya udah, berarti kita tulis di sini A plus 2 itu sama dengan 4 dibagi dengan 2. Ya, karena ini 0 ya. A plus 2 sama dengan 4 bagi 2 kan 2 ya. Berarti kita punya nanti A plus 2 sama dengan 2. Maka nilai A-nya berapa? A-nya 0 dong berarti. Ya. Si A sama dengan 0. Kan 2 dikurangin 2 ya. Yang ditanya soal adalah A kuadrat ditambah 1. Oh ya udah. A kuadrat ditambah 1 berarti 0 kuadrat tambah 1. Hasilnya 1 dong. Jawabannya berarti yang mana? Yang A. Gitu. Oke? Jadi cara ini tolong diingat. Nggak banyak orang tahu ya, termasuk siswa pun kadang, oh emang ada ya rumus kayak gini? Ada. Ini trik cepatnya. Jadi kalian nggak mesti repot-repot nyari inverse dulu. Mending kalau kalian ingat. Kalau kalian nggak ingat, terus kalinya ingat, ngitungnya salah. Oke, kalau ini kan gampang, tinggal tuker aja, luar ke dalam ke luar. Gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Dan ini soal yang terakhir. Nah, diberikan fungsi f dan g dengan gx-nya adalah ax ditambah fx plus 1, fungsinya dikuadratkan, dan a-nya lebih dari 0. Jika g aksen 1 sama dengan 24, f aksen 2 sama dengan min 1, dan f2 sama dengan 3, maka 3 tambah 1 berapa? Nah, ini soal apa ya ini? Nah, kalau ada aksen, artinya dia berturunan atau diferensial. Kemudian kita harus cari tahu dulu nilai fungsi dari g aksennya, karena di sini ada g aksen 1. Berarti ini kita turunin dulu nih. Ada trik cepat menurunkannya. Ini masuknya ke fungsi komposisi ya. Nah, ada yang perlu kalian ingat lagi di sini. Oke, ingat lagi bahwa kalau kita punya ada sebuah fungsi y, katakanlah begitu ya, y itu sama dengan f pangkat n dikomposisikan dengan gx, katakan seperti itu. Atau ada yang menyebutkan turunan rantai. Cara mencari turunannya atau mencari y aksennya itu caranya begini, ya, y aksen f-nya punya pangkat n, maka n-nya kita kali ke depan dulu. Oke, kemudian pangkatnya berkurang 1. Seperti biasa, turunan biasa kan ketika pangkatnya dikali ke depan, kemudian pangkatnya berkurang 1. Fungsinya masih tetap. Oke, tapi nggak berarti sampai di situ. Di dalam kurung dia masih punya gx, berarti harus kita kali lagi. Dengan siapa? Dengan yang turunan yang ada di dalam kurungnya. Karena yang di dalam kurung adalah gx, maka turunannya adalah g aksen x. Oke, ini perlu diingat ya. Oke, triknya seperti itu. Jadi ini akan mempersingkat pengerjaan kita dalam proses penurunan fungsi yang ada yang menyebutkan tadi turunan fungsi komposisi, atau ada juga yang menyebutkan aturan rantai ya. Baik, kita punya di soal di sini gx katanya nih. Gx sama dengan ax ditambah dengan fx plus 1 pangkat 2. Kita cari turunannya dulu, artinya kita cari g aksen x-nya, oke? Ingat, kalau sebuah fungsi berpangkat, maka pangkatnya kedepanin dulu. Dan fungsinya nggak berubah apa-apa. Yang di dalam tetap aja seperti itu. Oke? Terus pangkatnya berkurang 1, jadi pangkat 1 dong di sini.
Nggak selesai sampai di situ. Harus kita kali dengan turunan yang di dalamnya. AX turunannya adalah A. Fx plus 1 turunannya adalah F aksen X plus 1. Nah, F aksen X plus 1 kita kali lagi dengan turunan dari X plus 1. Berarti 1 kan di sini? Kebetulan 1 ya. Jadi nggak ditulis pun nggak masalah. Gitu. Oke, jadi 1 yang ada di luar adalah hasil turunan dari X plus 1. Gitu. Oke. Sekarang, di soal kita punya G aksen 1 sama dengan 24. Nah, di sini kita punya G aksen. Sekarang kita ganti aja X-nya dengan 1. Biar nanti bisa kita ganti nilainya sesuai dengan yang diketahui. Berarti X-nya kita ganti 1 semua nih. 2 dalam kurung A kali 1 ditambah F 1 tambah 1 berarti F2. Oke, kemudian A ditambah F aksen 1 tambah 1 berarti F aksen 2. Dikali 1 tetap sama ya. Nah, ternyata ini diketahui di soal kan. F aksen 2, F2 sama F aksen 2 serta G aksen 1. Itu ada semua di soal. Ya. G aksen 1 nilainya adalah berapa katanya? 24. Berarti kita ganti di sini dengan 24. 24 sama dengan 2 kali A ditambah F2 dikali dengan A ditambah F2-nya juga kita punya kayaknya ya di soal ya. F2 3 nilainya, berarti kita ganti 3 di sini. Kemudian F aksen 2 juga kita punya, min 1. Berarti ditambah min 1, atau langsung kita kurangi 1 di sini ya. Dikurang 1. Nah, 24 sama 2 bisa kita coret, sederhanakan ya. Jadi hasilnya 12. Maka 12 itu sama dengan A tambah 3 dikali A min 1. Boleh kita kali pelangi ya. Jadi A kuadrat, kemudian A kali min 1 minus A ya, ditambah 3A, berarti plus 2A. 3 kali min 1 minus 3. Nah, ini kita sederhanakan fungsinya. Oke. Jadi persamaan kuadrat yang satu ruas. Jadinya A kuadrat plus 2A min 3 min 12 berarti minus 15. Ntar dia jadi sama dengan 0. Gitu. Faktorin sama kita. A plus 5 ya. A plus 5 A min 3. Maka nilai A-nya sama dengan A sama dengan minus 5 atau A-nya sama dengan 3. Mana yang kita ambil? Yang kita ambil adalah sesuai dengan syarat soalnya. Soalnya minta katanya A plus 0. Berarti yang diambil yang ini. A-nya 3 berarti kan? Nah, yang ditanya soal adalah 3A plus 1. Maka 3A plus 1 sama dengan 3 kali 3 berarti ya. 3 kali 3 ditambah 1. 9 tambah 1, 10. Jawabannya yang mana? Yang D. Gitu. Oke. Jadi simpel ya, menurunkan fungsi yang berupa fungsi komposisi atau nanti menggunakan aturan rantai. Tapi kalau aturan rantai rada ribet, harus pakai DY per DU terus DU per DX. Ini kita buat simpel, pangkatnya kali ke depan, kemudian dikali lagi dengan turunan fungsinya. Gitu. Oke, hasilnya sama dengan 10. Sip, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kalau ada yang ditanyakan, silakan taruh di kolom komentar. Jangan lupa like. Kalau belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat update terbaru info dari channel Guru MTK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.